Ya baik, smart listener, kembali lagi di Senin Inspirasi. Dan kali ini kita masih ngobrolin mengenai welang-pelang UMKM pendidikan non formal atau tim workshop yang bernama Welang-Pelang. Di dalamnya ini ada orang-orang keren ya, yang bisa menyulam, bisa melukis, bisa apalagi ada kristik, bisa macam-macam. Nah, di studio masih bersama dengan Kak Nani dan juga Kak Ina. Kita akan lanjut ngobrol lagi. Kalau tadi kita sudah ngomongin Welang-Pelang ini berdirinya sejak kapan, kemudian kenapa bisa namanya ini dan lain sebagainya. Nah, saya juga sempat ngeliat nih di Instagram, ini kan banyak kegiatan, bahkan sempat ikut event-event besar ya yang ada di Kota Makassar, bener ya? Nah, ada beberapa atau sudah berapa kali ikut event sih sebenarnya untuk Welang-Pelang ini sendiri? Gak dihitung sih. Sudah banyak sekali ya, saking banyaknya. Dari 10 kali lah. Event yang terbesar yang pernah diikuti apa? Event apa? Yang di Makassar. Yang di Makassar, benar. Yang di Makassar yang terbesar itu di mana ya? Rata-rata kalau ada pameran dari kita pasti dari dinas-dinas begitu kita diundang juga. Diundang juga dari di mall, situ. biasanya ada di mall. Yang terakhir yang di lapangan ini Pakui saya. Pakui saya. Oke. Event dari dari dinas koperasi. Dinas koperasi. Iya. Oke. Nah, di situ kan kalau di event itu kan banyak ya. Selain menyulam, selain apalagi namanya seni paku-paku tadi, String art. string art, ada melukis. Ini kan pasti dari luar juga permintaannya banyak seni-seni yang lainnya. Nah, gimana itu kemudian mensiasati untuk di Welang-Pelang sendiri? Ada kolaborasi lainnya? Mungkin Kak Nani? Kalau tadi ngomongin stand ya. Jadi biasanya kita diundang untuk mengisi stand itu. Sementara kita berempat ini tidak ada yang fokus untuk stok produk. Oke. Nah, karena memang kita awalnya berdiri untuk workshop kan. Ya. Nah, akhirnya kita berinisiatif untuk menggandeng crafter-crafter yang ada di Makassar yang bersedia bergabung menjadi satu komunitas. Kita menyebutnya WPN Friends. Jadi WP ini singkatan dari Welang-Pelang. Jadi Welang-Pelang dan teman-teman crafter begitu. Jadi harapannya dengan ikutan event-event yang diadakan dari dinas ataupun dari pihak-pihak lain, kita bisa memperkenalkan juga kalau Makassar itu ternyata punya banyak crafter yang karya-karyanya itu tidak kalah dengan crafter dari luar. Betul. Di Makassar ini ternyata banyak crafter yang bisa menciptakan seni yang unik-unik, ya kan? Ternyata banyak bakat-bakat terpendam yang belum bisa dimunculkan, ya. Mungkin dari sini juga ini smart listener yang saat ini mendengarkan siaran kita juga siapa tahu ada yang tertarik, bisa langsung ikutan workshop dari Welang-Pelang. Kalau boleh tahu untuk ikutan workshop biasanya dipatok harga berapa nih? Tergantung sih, kalau misalnya dia minta level pemula atau menengah, jadi ada memang levelnya begitu. Apakah dia untuk anak-anak atau untuk ibu-ibu, nanti bisa dikonsul dia butuhnya skillnya seperti apa, nanti kita sesuaikan dengan paketnya begitu. Kadang-kadang juga ada yang minta budget yang saya punya sebegini, kira-kira saya bisa belajar workshop apa untuk ibu-ibu, atau untuk waktu itu kita pernah bikin workshop juga di yang pembuangan sampah di TPA dengan remaja-remaja di sana. Waktu itu diajak kolaborasi juga. Nah, kita ngajarin beberapa craft di sana. Oke. Nah, jadi, itu di sana. Jadi harganya beragam ya. Iya. Ada dari kalau pemula mungkin harganya jauh lebih murah. Iya. Ya kalau apa namanya? Medium apa sih sebutannya medium. Terus ada pro-nya juga. Jadi tergantung kebutuhannya apa, nanti kita sesuaikan, itu bisa dinegosiasi. Oke, boleh dinego lah ya untuk harganya. Pokoknya kalau mau workshop seni bisa lah. Nah, kalau dari hasil-hasil karya sendiri ini sudah ada yang terjual ke mana aja nih? Kalau untuk yang terjual, kalau saya pribadi, dari Kak Ina sendiri. Kalau saya pribadi itu tergantung pesanan. Jadi kalau pesanannya misalnya teman kebanyakan. Yang kemarin terakhir yang terbesar itu yang payung ya. Yang payung kemarin itu ikut festival payung di Payung Rajut di mana? Solo. Dan Jogja. Ya. Wow. Itu kebetulan saya mengangkat tema Lontara.
dan dihargai ya lumayan lah. Lumayan lah ya. Itu dalam bentuk payung jadi Iya. rajutannya. Iya. Oh, oke. Gitu. Dan harganya lumayan lah Iya. ya, bisa liburan ke Bali lah ya, bola-balik. Itu kalau dari Kak Nani sendiri? Kalau saya selama ini kan saya fokus di rajutan dengan menganyam eceng gondok. Kalau terus terang saya tidak menyetok produk. Jadi kalau misalnya ada yang memesan barulah saya membuat, itu pun kalau harganya cocok ya. Nah, terakhir kemarin itu sama dengan Ina, saya ikutan festival payung rajut yang di Borobudur. Oke. Kirim satu payung, temanya apa, Himawari waktu itu. Jadi saya bikin satu payung. Payung untuk hujan ya? Jadi dia sebenarnya lebih ke payung hias. Oh, payung hias. Oke. Jadi itu ada gambar bunga matahari, kemudian rajutan-rajutan yang lain. Nah, itu ada yang nawar sama penyelenggaranya, saya ditelepon, dia nawar segini. Tembus berapa tuh kira-kira? Kira-kira aja nih ya, biar kita juga kalau misalkan saya punya hasil karya, oh kalau saya mendalami bakat saya ini ternyata saya bisa dihargain segini gitu. Kalau masalah harga sih dari range-nya itu di teman-teman perajut itu kan ada banyak se-Indonesia yang kirim karya ke sana. Mulai dari 1 juta ke atas, ada yang sampai 5 juta, 6 juta. Jadi tergantung dari rumitnya karyanya. Semakin rumit dia harganya juga semakin mahal. Benar. Iya. Itu dia. Oh gitu. Jadi waktu itu payungnya tembus 10 juta lah ya harganya ya. Enggak juga. Tapi kalau dari hasil rajutannya itu sendiri biasanya dikasih harga berapa untuk orang yang pengen beli? Ya, seperti yang dibilang Kak Nani, tergantung ke tingkat kesulitan. Jadi untuk harga termurahnya kalau mulai dari Kak Nani dulu deh, rajutan nih. Harga termurah yang pernah dijual berapa? Kalau harga termurah sih bikin rajutan kecil yang gantungan kunci itu kan bisa ada yang 10.000. Itu kan kalau orang lain lihat dia lucu, padahal kalau kita yang membuat itu hanya dari sisa-sisa benang sebenarnya. Oh, sisa benang. Jadi kita buat jadi gantungan kunci supaya dia tidak terbuang. Oke. 10.000, kemudian ada yang 100.000. Kalau misalnya pouch-pouch yang kecil, pouch rajut lebih itu kecil ya. Kadang ada yang 75.000. Terus songkok apa yang untuk anak-anak apa Kepluk. sih namanya? Jadi bisa sampai 200.000. Nah, kalau dia semakin besar semakin mahal juga. Ya semakin besar. Bikin tas rajut juga, tas rajut. Iya, kita bikin. Jadi kalau ada teman di WP Friends yang khusus tas rajut ya? Ya ada. Dia memang fokus di Oma Zainun, dia memang fokus di tas rajut. Wow. Gitu. Bikin tas dari itu kayaknya agak-agak sedikit rumit itu ya, bikin tas belum lagi dikasih kancing. Nah, itu kalau gitu range harganya bisa berapa tuh? Kalau dijualnya untuk tas sendiri beragam, 350 sampai jutaan bisa sampai dapat. Jutaan bisa juga. Wah, berarti ini adalah salah satu hobi yang cukup menghasilkan juga ya. Mungkin ada smart listener juga yang saat ini mendengarkan kita ya. Saya ternyata saya punya hobi menyulam, tapi dia nggak sadar bahwa hobinya ini ternyata bisa menghasilkan juga. Jadi dengan harga begitu. Kalau dari Kak Ina sendiri itu merajut, menyulam. Kristik ya beda lagi ya. Beda. Itu biasanya paling murah berapa yang dijual hasil ya? karyanya? Berapa ya? 10.000 juga nggak mungkin lah ya kalau kristik sendiri mungkin range harga itu paling murah 50 ya. 50.000. Karena untuk itu tingkat ketelitiannya jauh lebih harus lebih teliti. Oke, seperti itu karena kecil. Jadi lubangnya itu kecil, kita harus sulam sedikit-sedikit seperti itu. Biasanya kalau untuk menghasilkan satu karya dibutuhkan waktu berapa lama? Contoh deh, ini untuk bikin pouch aja nih Kak Nani, bikin pouch itu bisa makan durasi berapa lama? Kalau pouch simple itu 1 jam juga bisa jadi satu. Tapi tergantung sih kita fokus di situ atau kita nyambi jaga anak atau kita nyambi masak. Nyambi ya. Nonton sinetron gitu ya. Aduh, ternyata hobi simpel ini ternyata bisa menghasilkan banyak sekali bisa menjadi
pemasukan juga, pemasukan tambahan. Kemudian kita juga bisa sharing ilmu ke orang-orang lain, itu juga menjadi amal kita juga ya. Iya, betul. Karena kita berbagi ilmu itu kan baik sekali untuk orang-orang. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kita mau tahu lebih banyak kalau misalkan mau ikut workshopnya harus apa aja. Nah, Smart Listener, kita akan ngobrol kembali. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.